Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Bapak harap kabar kalian di rumah dalam keadaan sehat dan baik selalu. Anak-anak yang terkasih, berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Pada hari ini kita akan memulai materi yang baru dengan judul Hak dan Kewajiban sebagai Anggota Gereja. Jadi pada hari ini kita akan memulai materi yang baru dengan judul Hak dan Kewajiban sebagai Anggota Gereja. Nah, tujuannya apa anak-anak? Mari kita coba lihat. Tujuannya ada dua hal. Yang pertama, setelah mengamati gambar berbagai kegiatan gereja nih, anak-anak dapat memahami macam-macam hak dan kewajibannya. Jadi, nanti setelah anak-anak mengamati gambar berbagai kegiatan gereja nih, anak-anak dapat memahami macam-macam hak dan kewajibannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah mendalami, menyimak, membaca kutipan teks Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 40, anak-anak dapat menghayati pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Jadi tujuan yang kedua adalah setelah anak-anak membaca, menyimak, mengamati kutipan teks Injil Markus, anak-anak dapat menghayati pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Itu tujuannya. Lah, latar belakangnya apa anak-anak? Mari kita coba lihat latar belakangnya. Di dalam setiap perkumpulan, termasuk dalam persekutuan gereja ini, setiap anggota yang ada di dalamnya selalu memiliki kewajiban dan hak yang dapat mereka laksanakan ataupun peroleh dalam perkumpulan atau persekutuan tersebut, ya kan? Sebagaimana sebuah persekutuan, perkumpulan yang di dalamnya banyak diatur tentang berbagai hak dan kewajiban dari para anggotanya. Nah, demikian pula dalam gereja Katolik. Dalam gereja Katolik juga diatur tentang hak dan kewajiban dari umat beriman. Untuk apa sih? Untuk kelangsungan pelayanan dan hidup dari gereja dan jemaatnya. Nah, di dalam kitab hukum kanonik artikel 204 dikatakan bahwa memuat tentang hak dan kewajiban semua orang beriman Kristiani sebagai anggota gereja yang dengan permandian menjadi anggota tubuh Kristus, dijadikan umat Allah, ya kan? Dan dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tritugas Kristus. Jadi mengambil 3 tugas Kristus, yaitu menjadi imam, nabi, dan raja. Ya kan, menjadi imam, nabi, dan raja. Dan oleh karena itu, sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing dipanggil untuk menjalankan pengutusan
yang dipercayakan Allah kepada gereja untuk dilaksanakan di dunia ini. Ya, itu dari kitab hukum kanonik jelas ditegaskan ya tentang hak dan kewajiban sebagai orang beriman Kristiani. Lah, sebagai anggota gereja kita harus menyadari bahwa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota gereja adalah demi kesempurnaan kita sendiri, di mana kita sendirilah yang akan menikmatinya. Jadi kita yang menikmatinya ketika kita melaksanakan, menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Maka anak-anak yang terkasih, marilah kita melihat apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja, sebagai anggota umat beriman, sebagai anggota, ya kan? Sebagai anggota beragama. Sehingga kita nanti dapat melaksanakan dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab, ya kan? Supaya kita melaksanakan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab. Lah, itulah latar belakangnya ketika kita belajar tentang hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa. Doa Bapak pimpin secara Katolik, ya kan? Doa Bapak pimpin secara Katolik. Bagi kalian yang beragama dan berkeyakinan lain untuk menyesuaikannya, maka mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena melalui Yesus Kristus Putramu telah menghimpun kami dalam persekutuan yang disebut gereja. Bantulah kami untuk menyadari tugas dan tanggung jawab kami sebagai anggota gereja, sehingga kami dapat terlibat secara aktif dalam karya pelayanan gereja demi keluhuran namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah memulai kegiatan kita hari ini dengan doa pembuka. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita melihat, mengamati gambar berikut ini yang berbicara tentang hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Ini gambar pertama. Lalu gambar kedua. Lalu gambar ketiga. Gambar pertama itu adalah sekelompok remaja, ya kan, yang sedang kur. Tidak hanya sekedar latihan, tapi yang sedang kur dalam kegiatan menggereja, dalam kegiatan perayaan Ekaristi. Itu jadi kelompok yang pertama adalah seorang remaja, sekelompok remaja yang sedang kur, mengiringi ibadah di gereja. Lalu gambar kedua adalah beberapa remaja yang bertugas menjadi putra altar, pembantu pastor dalam perayaan Ekaristi supaya berjalan dengan tertib, aman, ya kan?
Lalu gambar yang ketiga adalah seorang lektor yang sedang bertugas dalam perayaan Ekaristi. Nah, anak-anak yang terkasih, dari ya kan, dari ketiga gambar tersebut, ya kan, mari kita coba lihat. Buatlah 5 pertanyaan dari gambar yang telah anak-anak amati tanpa jawaban. Ya kan? Buatlah 5 pertanyaan dari 3 gambar yang telah kalian amati. Tentu tanpa jawaban. Bapak sudah bantu 2 soal. Yang pertama, apa yang mendorong anak-anak mau terlibat dalam kegiatan tersebut? Jadi soal pertama ada, apa yang mendorong anak-anak mau terlibat dalam kegiatan tersebut? Itu soal yang pertama. Lalu soal yang kedua adalah, bagaimana tanggapan orang tua ketika anak-anak mau terlibat dalam kegiatan tersebut? Bagaimana sih tanggapan orang tua ketika anak-anak mau terlibat dalam kegiatan tersebut? Nah, anak-anak yang terkasih, silahkan anak-anak menambahi dari, ya kan, dari 3 gambar tersebut, dirangkai menjadi 3 atau 4 pertanyaan. Mengerti ya anak-anak ya? Baik, Bapak harap kalian mengerti. Lah, jawaban itu, ya kan, nanti setelah kalian kerjakan ditulis, ya kan, dari jawaban dari gambar itu nanti kalian tulis. Ya, tentu tidak jawaban dari pertanyaan, tetapi pertanyaan dari gambar itu kalian tulis. Lalu silakan difoto. Setelah difoto kirim ke Bapak, bisa lewat WA ataupun juga lewat Classroom. Mengerti ya anak-anak ya? Paham ya? Kalau tidak paham, kalau kurang mengerti, silakan nanti anak-anak memberikan komentar, ya kan? Memberikan komentar kepada Bapak supaya anak-anak menjadi paham, menjadi mengerti. Oke anak-anak, kalau anak-anak sudah paham, anak-anak sudah mengerti akan tugasnya, maka mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa penutup. Doa masih Bapak pimpin secara Katolik. Bagi kalian yang beragama lain, untuk menyesuaikannya, maka mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, Engkau mengajarkan para murid-Mu tidak membiasakan diri melayani, tetapi supaya melayani. Tolonglah agar semua orang yang melayani dalam gereja menjadi peka akan tugas mereka, ramah dalam pergaulan, dan tekun dalam berdoa. Semua ini kami mohon dengan pengetahuan Kristus Tuhan kami, amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan sebaik-baiknya. Semoga materi yang sudah kita pelajari bersama ini bermanfaat bagi iman anak akan Tuhan Allah, sehingga anak-anak dapat melayani dengan sungguh-sungguh. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kalian semua. Amin.